sedekah yang paling afdol itu sedekah makanan. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah semua sehat Ibu ya. حي على الصلاة. في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma jamaah sholat Jumat Masjid Kamila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin segala daya upaya kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan kita berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk berusaha menjauhi semua larangan Allah dan Rasul, karena takwa merupakan hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa merupakan pembuktian kita bahwa hidup di alam dunia ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan yang mempunyai peran sentral adalah tempat ibadah, masjid. Alhamdulillah Masjid Kamila hari ini sudah diresmikan, akan diresmikan menjadi masjid. Ini mempunyai fungsi yang sangat sentral dalam rangka menjaga kualitas keimanan dan akidah anak. Masjid ini harus kita fungsikan yang pertama sebagai tempat ibadah rutin. Setelah bangunan fisiknya diselesaikan oleh para orang-orang yang berwakaf, mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi mereka yang berwakaf, maka tugas berikutnya bagaimana masjid ini berfungsi secara maksimal menjadi tempat ibadah bagi seluruh warganya. Salat 5 waktu tidak boleh kosong, berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan harus dijalankan di masjid. Fungsi yang kedua, masjid ini berfungsi untuk taklim, untuk belajar, untuk mengaji. Saya senang begitu banyak anak-anak di masjid ini, begitu banyak remaja di masjid ini. Itu artinya masa depan Islam masih cerah. Arahkan anak-anak kita, remaja kita untuk cinta dengan masjid. Disinilah tempat menggodok, mendidik mereka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus khawatir di tengah era globalisasi saat ini, di mana informasi bisa masuk ke kamar-kamar anak kita tanpa batas. Maka tantangan kita, bagaimana kita membentengi anak-anak kita, remaja kita, sehingga memiliki benteng yang kuat, kualitas keimanan yang kokoh dan akidah yang kuat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang ketiga di masjid ini juga tentu berkaitan dengan fungsi sosial. Masjid harus menjadi sentra pembangunan ekonomi umat.
Masjid harus memperhatikan anak-anak yatim di sekitar masjid yang tidak bisa sekolah. Harus memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah peran sosial masjid yang saat ini umat Islam dimanapun sudah menyadari bahwa peran sosial ini menjadi penting untuk membangun keterikatan hati antara jamaah dan masjid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran yang kedua yang harus kita perhatikan pada anak-anak kita adalah kelemahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus mendorong anak-anak kita yang memiliki kemampuan di bidang intelektual untuk sekolah, apalagi ada kendala ekonomi. Pemerintah wajib memberikan beasiswa supaya anak ini mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, setinggi-tinggi. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Oleh karena itu pendidikan keimanan saja harus dilengkapi dengan pendidikan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi anak-anak kita dan remaja kita. Kita dorong mereka untuk sekolah setinggi-tingginya, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, karena janji Allah, apabila orang beriman dan berilmu pengetahuan, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajatnya, apalagi kita manusia. Oleh karena itu kita harus khawatir terhadap iman dan ilmu ini menjadi perhatian khusus dimanapun kita berada terhadap anak-anak kita dan rumah. Kekhawatiran yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kemerosotan atau kelemahan akhlak. Di era globalisasi ini, budaya yang belum tentu sesuai dengan budaya Melayu Jambi, belum tentu sesuai dengan norma agama kita, begitu mudah diakses oleh anak-anak kita. Maka kita harus khawatir memberikan perhatian khusus terhadap akhlak. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata baginda Rasul, tidak semata-mata aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak menjadi hal yang penting. Dari beberapa penelitian dihasilkan bahwa kesuksesan orang di masa depan 80% ditentukan oleh karakter atau soft skill atau akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, menghormati orang tua, mampu beradaptasi di lingkungan yang seperti apapun, menghormati teman, kemampuan bertutur kata yang baik, itu 80% akan membantu kesuksesan anak-anak kita. Di tengah pandemi dengan pendidikan yang berbasis online, maka pendidikan karakter sudah diteliti mengalami penurunan. Oleh karena itu peran orang tua, peran lingkungan, peran masjid untuk terus menanamkan akhlak yang baik bagi anak-anak kita menjadi hal yang penting, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang harus kita khawatirkan adalah kelemahan ekonomi. Apabila anak-anak kita sudah lemah imannya, lemah ilmu pengetahuannya, dan lemah akhlaknya, maka pasti akan menghadapi kelemahan di bidang ekonomi. Karena Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa kefakiran itu sangat dekat dengan kerukunan. Maka dengan bekal iman yang kokoh, ilmu pengetahuan yang tinggi, akhlak yang baik, maka insya Allah akan terlahir generasi muda Islam yang kuat secara ekonomi, sehingga bisa berbuat untuk umat, bisa mengambil bangsa. Atas dasar ini
maka kita semua punya kewajiban yang sama, dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masjid kita, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat punya kewajiban yang sama terhadap perintah Allah untuk khawatir terhadap generasi muda kita yang memiliki kelemahan-kelemahan iman, kelemahan ilmu pengetahuan, akhlak dan ekonomi. Dengan usaha kita bersama, insya Allah anak-anak muda kita akan terlahir menjadi generasi muda Islam yang membanggakan dirinya, keluarga, masyarakat dan agama, akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah Allah menjawab doa kita semua. Bahwasanya kita membutuhkan sebuah masjid di bawah binaan dunia Dewan Masjid Indonesia, dan alhamdulillah kunjungan perdana ini Allah langsung berikan bagi dua masjid dari mana yang memberikan arahan kepada kita dari semua dan memang itu yang kami mau memang harus seperti itulah fungsi sebuah masjid. Masjid bukan hanya tempat sarana ibadah sholat lima waktu, bukan. Meski masjid bukan cuma tempat orang keluarga, tapi semua lapisan, yang tua, yang muda, yang anak-anak, semua harus dilayani ketika masjid. Ibadah sholat Jumat dalam kondisi lapar dikasih sedekah makan. Sedekah yang paling afdol itu sedekah makan. Mudah-mudahan berkah semua sehat Ibu ya. Alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu semua, hari ini kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat perdana. Tadi saya sangat terharu apa yang disampaikan oleh Bang Del Mardi, orang tua kita yang menjadi tokoh di sini di ketua DKM ini. Insya Allah masjid ini akan berfungsi secara maksimal, membantu pemerintah sama-sama membangun jadi dimulai dari lingkungan kita. Kalau RT-nya baik, ya Pak RT saya hormati juga ini adik, maka akan terbentuk kelurahan yang baik. Kelurahan yang baik akan membentuk kecamatan dan seterusnya kota provinsi. Oleh karena itu apapun usaha kita, insya Allah kita niatkan pengabdian kita ibadah kepada Allah, maka Allah akan mencatat itu sebagai amal kita insya Allah. Karena tidak ada yang kita harapkan setelah kita meninggal dunia. Kata baginda Rasul, "Idza matabna Adam, qata amal." Kalau sudah meninggal, putus semua amal kita kecuali 3 saja. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Masjid ini adalah salah satunya. Selagi masjid ini dipakai untuk orang-orang sujud, beribadah, mengaji dan sebagainya, pahalanya mengalir kepada masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.